Selamat datang kembali di kuliah statistika. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu distribusi terpenting di dalam statistika, yaitu yang dinamakan distribusi normal. Sungguh sulit menerangkan apa itu distribusi normal secara sederhana namun tepat. Distribusi normal tidak dapat diterangkan dengan tepat menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana. Menjelaskan distribusi normal secara tepat hanya dapat dilakukan dengan melihat fungsi densitas peluangnya. Namun, sebelum melihat fungsi densitas peluangnya, ada baiknya kita lihat beberapa tipikal bentuk distribusi. Sebagai contoh pertama, misalnya kita amati nilai ujian matematika sekelompok siswa. Jika soal-soal ujian tersebut mudah, maka banyak siswa yang nilainya tinggi dan sedikit siswa yang nilainya rendah. Mayoritas siswa nilainya tinggi, namun hanya sedikit siswa yang nilainya rendah. Maka bentuk distribusi nilai ujian tersebut mungkin seperti ini. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang nilainya itu besar, ya, nilainya itu tinggi, misalnya antara yang 90 sampai 100, di sini ada sampai sebanyak 15 atau 16 siswa, ya. Sedangkan yang nilainya antara 80 sampai 90, banyaknya siswa ada sampai 17 orang, ya. Nah, namun yang mendapat nilai ujiannya rendah itu cuma sedikit. Misalnya yang nilai ujiannya antara 20 sampai 30, ini hanya ada satu orang. Sedangkan yang nilai ujian antara 30 sampai 40 hanya ada dua orang, ya. Jadi sedikit siswa yang nilainya rendah. Ini karena ujian matematikanya mudah. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai ujiannya ini terkonsentrasi di sebelah kanan. Ya, terkonsentrasi di yang nilainya tinggi. Sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, ya. Sebaliknya, misalnya soal ujian matematika tadi sangat sukar, sehingga sebagian besar siswa mendapat nilai yang rendah, dan sebagian kecil siswa yang nilainya tinggi. Maka bentuk distribusi nilai ujian tersebut seperti ini, bentuk distribusinya. Ya. Sebagai contoh kita lihat di sini ada 8 orang, ya, yang nilainya antara 20 sampai 30. Dan 12 orang yang nilai ujiannya antara 30 sampai 40, ya, nilai-nilai jelek, ya. Banyak siswa yang mendapat nilai jelek. Sedangkan yang dapat nilai tinggi antara 90 sampai 100 nih ada satu orang, ya. Nah, nilainya tinggi antara 90 sampai 100. Kemudian juga di sini ada dua orang yang nilainya antara 80 sampai 90, ya. Jadi sedikit siswa yang nilainya besar karena ini ujiannya sukar. Dalam kasus ini nilai ujian terkonsentrasi di sebelah kiri, ya. Nah, contoh ketiga itu bukan mengenai nilai ujian, ya, namun berupa tinggi badan suatu populasi mahasiswa di suatu perguruan tinggi. Nah, ini distribusi contoh ketiga, ya. Nah, misalnya data tinggi badan populasi mahasiswa itu seperti ini misalnya, ya. Nah, perhatikan bahwa berbeda dengan dua contoh sebelumnya, kali ini data terkonsentrasi kira-kira di tengah, ya. Di tengah-tengah sini. Data terkonsentrasi di tengah. Sebagian besarnya di tengah. Dapat dikatakan bahwa distribusi ini mendekati simetris, ya. Simetris antara kiri dan kanan. Nah, distribusi normal bentuk distribusinya mirip seperti ini, ya. Perlu ditegaskan bahwa kita tidak bisa menentukan apakah populasi berdistribusi normal atau tidak dengan hanya melihat bentuknya sebagaimana yang ditampilkan suatu histogram. Yang ditampilkan histogram hanya bisa menghasilkan suatu dugaan bahwa populasi tertentu berdistribusi normal atau tidak. Kita tidak bisa memastikannya dengan hanya melihat dari gambarnya.
Seperti telah saya katakan sebelumnya, cara paling tepat menerangkan apa itu distribusi normal adalah dengan mempelajari fungsi densitas peluangnya. Nah, fungsi densitas peluang dari suatu variabel acak normal X dengan rata-rata mu dan siman baku sigma adalah seperti ini. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang untuk distribusi normal. Ya. Di sini dalam rumus ini P ini nilainya sekitar 3,14159 dan nilai E ini merupakan bilangan Euler ya, yang nilainya kira-kira 2,71828. Perhatikan bahwa dalam distribusi normal terdapat dua parameter, yaitu rata-rata dan simpanan baku atau sigma. Ya. Nah, kedua parameter ini menentukan letak dan ramping atau gemuknya kurva. Tentang pengaruhnya kedua parameter tersebut terhadap letak dan gemuk atau rampingnya kurva akan diterangkan kemudian. Sekarang kita lihat dulu bentuk kurva normal secara umum. Apabila digambarkan, kurva dari fungsi densitas normal adalah sebagai berikut. Ya, dapat dilihat di gambar ini. Pertama, perhatikan bahwa kurva ini berbentuk bell, berbentuk lonceng, simetris terhadap suatu sumbu tegak yang melalui rata-rata mu. Nah, di sini ada sumbu tegak ya yang melewati rata-rata, melewati mu ya. Nah, ini merupakan sumbu simetri kurva ya, sumbu simetri kurva. Jadi kalau misalnya kurva ini dilipat menurut garis ini, maka bagian kiri dan kanan akan saling menutupi. Selanjutnya kurva tersebut memiliki dua titik belok ya. Titik belok pertama itu letaknya di X sama dengan mu dikurangi sigma ya, yaitu rata-rata dikurangi siman baku, dan titik belok kedua letaknya di rata-rata ditambah siman baku ya. Kemudian perlu diingat ya bahwa kurva normal tidak dimulai maupun berakhir di satu titik ya. Maksudnya apa? Secara matematis dikatakan bahwa sumbu mendatar, yaitu sumbu X ini ya, itu merupakan garis asimtot yang dihampiri kurva menuju kedua arah yang menjauhi rata-rata. Di sini ada dua arah yang menjauhi rata-rata, yaitu yang ke arah ke kanan itu menjauhi rata-rata, dan juga arah ke kiri itu menjauhi rata-rata. Nah, jadi sebenarnya semakin ke kiri ya, kurva semakin mendekati sumbu mendatar ya. Namun kurva tersebut tidak akan memotong sumbu tersebut ya. Demikian juga semakin ke kanan, kurva semakin mendekati sumbu mendatar, namun juga tidak akan memotong sumbu tersebut ya. Terakhir, namun tetap sangat penting, yaitu bahwa total luas daerah yang diapit oleh kurva dan sumbu X adalah 1 ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada suatu daerah yang diapit oleh kurva dan sumbu X. Nah, ini kurvanya ini ya, berbentuk lonceng, dan sumbu X. Nah, di antara kurva dan sumbu X itu adalah satu daerah ya. Daerah berbentuk bell. Nah, luas daerahnya itu 1 totalnya ya. Nah, tentunya ini suatu keharusan, mengingat fungsi tersebut merupakan fungsi densitas peluang. Materi tentang fungsi densitas peluang secara umum dapat dipelajari di YouTube channel ini juga ya. Saudara yang lupa mengenai fungsi densitas peluang dapat mencarinya di YouTube channel ini. Nah, sekarang apa akibatnya apabila suatu populasi hasil pengukuran tertentu berdistribusi normal? Ya, apa akibatnya? Nah, akibatnya adalah bahwa sekitar 68% dari anggota populasi itu letaknya nilainya berada di antara rata-rata dikurangi siman baku dan rata-rata ditambah siman baku ya. Tadi dikatakan bahwa 68% terletak di antara
rata-rata dikurangi simpanan baku sampai rata-rata ditambah simpanan baku ya. Nah, 68% ini terbagi dua ya. Yang 34%-nya itu untuk data yang letaknya di antara rata-rata dikurangi simpanan baku sampai rata-rata. Dan 34% lagi ya, nilai data itu antara rata-rata ditambah antara rata-rata dengan rata-rata ditambah simpanan baku ya. Nah, kemudian sebanyak 95% anggota populasi bernilai antara rata-rata dikurangi 2 kali simpanan baku sampai rata-rata ditambah 2 kali simpanan baku. Ya. Dan sebanyak 99,7% dari anggota populasi nilainya di antara rata-rata dikurangi 3 simpanan baku sampai rata-rata ditambah 3 simpanan baku. Nah, sebagai suatu ilustrasi, perhatikan hasil sampling tinggi badan orang dewasa sebagai berikut. Ya, di sini ada hasil sampling dalam satuan sentimeter. Itu hasil sampling mengenai tinggi badan sekelompok orang dewasa. Ya. Nah, kalau dihitung rata-rata data ini adalah 199,34 cm dan simpanan bakunya 8,44 cm. Nah, perhatikan, nah kalau digambarkan ya, data ini kita buat histogramnya, ya, itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Diperhatikan bahwa ini bentuknya agak menyerupai kurva normal ya. Nah, sehingga ada kemungkinan data tadi berasal dari populasi yang berdistribusi normal ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, dengan rata-rata 199,34 cm dan simpanan baku 8,44 cm, kita bisa mendapatkan tabel ini ya. Nah, di sini data yang letaknya di antara mu min sigma sampai mu plus sigma itu ada sebanyak 36 ya. Jadi ada 72% ya, ada 72% data yang letaknya antara mu min sigma dan mu plus sigma ya. Nah, jadi ada 36 data yang letaknya antara 150,9 cm dan 167,8 cm ya. Jadi kalau kita lihat di sini dari data ini ya, itu ada 36 buah ya, 36 buah yang letaknya antara 150,9 cm dan 167,8 cm ya. Dapat dari mana 150,9? Itu dapat dari mu min sigma ya, 159,34 cm dikurangi 8,44 cm menghasilkan 150,9 cm. Dapat dari mana 167,8 cm? Itu dari mu plus sigma 159,34 ditambah 8,44 cm. Dapatlah 167,8 cm. Kemudian kalau diperhatikan juga ada 48 buah data. 48 buah data yang letaknya di antara mu min 2 sigma dan mu plus 2 sigma. Itu antara 142,5 cm dan 176,2 cm ya. Jadi di antara semuanya ini ada 48 buah data ya, yang letaknya di antara 142,5 cm hingga 176,2 cm ya. Itu mencakup 96% dari keseluruhan. Dan kalau diperhatikan ya, di antara data ini ya, ada 50 buah data ya. 50 buah data yang letaknya antara mu min 3 sigma dan mu plus 3 sigma ya. Itu mencakup keseluruhan dari data yang ada ya. Nah, kalau diperhatikan komposisi yang ini 72%, 96%, 100% ya. Itu mendekati komposisi teoritis ini. Ini komposisi teoritisnya ya. 68% ya, antara mu min sigma sampai mu plus sigma. 95% antara mu min 2 sigma sampai mu plus 2 sigma. 99,7% antara mu min 3 sigma hingga mu plus 3 sigma ya. Itu mendekati komposisi ini ya, kalau diperhatikan ya. Nah, ini komposisi ini. Nah,
ya. Nah, dengan demikian kita dapat memiliki dugaan bahwa populasi asal hasil sampling tinggi badan itu berdistribusi normal. Tadi saya katakan dugaan, ya. Kita tidak boleh menyimpulkan suatu populasi berdistribusi normal hanya dengan melihat komposisi ini, ya. Dalam statistik ada banyak uji dapat dilakukan untuk membuatnya lebih pasti, ya, atau untuk menyangkalnya. Namun materi kita hari ini tidak sampai menguji secara statistik. Materi kali ini hanya sebagai perkenalan terhadap distribusi normal. Mari kita lihat lagi contoh-contoh, ya, mengenai contoh-contoh semacam tadi, ya. Apa akibatnya apabila populasi diketahui berdistribusi normal? Nah, misalnya hasil penjualan bulanan dari suatu usaha berdistribusi normal dengan rata-rata 50 juta rupiah dengan simpanan baku 5 juta rupiah, ya. Nah, apa akibatnya, ya, kalau usaha ini hasil penjualan bulanan usaha ini berdistribusi normal, ya, dengan rata-rata 50 juta dan simpanan baku 5 juta. Akibatnya adalah sekitar 68% dari populasi nilainya antara 45 juta sampai 55 juta rupiah per bulan. Dapat dari mana 45 juta? Itu dari rata-rata dikurangi simpanan baku, ya, 50 dikurangi 5, ya. Dan dapat dari mana 55? Dari rata-rata ditambah simpanan baku, ya, 50 ditambah 5, 55. Kemudian juga 95% dari populasi bernilai antara 40 juta rupiah per bulan dan 60 juta rupiah per bulan, ya. Dapat dari mana 40 juta ini? Dari 50 juta dengan dikurangi dengan 2 kali simpanan baku. 2 kali simpanan baku adalah 10 juta, ya. 50 dikurangi 10 jadi 40 juta, ya. Nah, kemudian dapat dari mana 60? Itu dari rata-rata ditambah 2 kali simpanan baku, ya. 2 kali simpanan baku adalah 2 kali 5, itu 10 juta. Kemudian 50 juta ditambah 10 juta menghasilkan 60 juta. Juga 99,7% populasi bernilai antara 35 juta rupiah per bulan dan 65 juta rupiah per bulan. Dapat dari mana 35 juta rupiah per bulan? Itu dari rata-rata dikurangi 3 kali simpanan baku, ya. 3 kali simpanan baku adalah 3 kali 5 juta rupiah, 15 juta rupiah. Jadi 50 dikurangi 50 juta rupiah dikurangi 15 juta rupiah menghasilkan 35 juta rupiah. Dapat dari mana 65? Dapat dari mana 65 juta rupiah? Itu dari rata-rata ditambah 3 kali simpanan baku. 3 kali simpanan baku adalah 15 juta rupiah, ya. Sehingga rata-rata ditambah 3 simpanan baku menjadi 50 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah menghasilkan 65 juta rupiah. Nah, kita contoh yang lain lagi, ya. Contoh lainnya adalah misalkan penggunaan listrik rumah tangga per bulan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata 300 kWh dengan simpanan baku 10 kWh. Jadi di sini rata-ratanya 300 dan simpanan bakunya 10, ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah 68%, ya, dari populasi rumah tangga menggunakan listrik dalam sebulan sebanyak antara 290 kWh dengan 310 kWh, ya. Dan 50% dari populasi rumah tangga menggunakan listrik dalam sebulan sebanyak antara 280 kWh dan 320 kWh, ya. Dan 99,7% dari populasi rumah tangga menggunakan listrik dalam sebulan sebanyak antara 270 kWh dan 330 kWh, ya. Nah, dapat dari mana 290 kWh? Yaitu dari rata-rata dikurangi simpanan baku, ya. 300 dikurangi 10, 290. Dapat dari mana 310? Itu dari rata-rata ditambah simpanan baku. Rata-rata 300, ya. 300 kWh, simpanan bakunya 10 kWh, ya. 300 ditambah 10 menjadi 310. Dapat dari mana 280 kWh? Ini adalah dari rata-rata ditambah 2 kali simpanan baku, ya. 2 kali simpanan baku adalah 20 kWh, ya.
300 kWh dikurangi 20 kWh menghasilkan 280 kWh. Ya. Dapat dari mana 320 kWh? Yaitu dari rata-rata ditambah 2 kali simpan baku. Ya, 2 kali simpan baku. 2 kali simpan baku adalah 2 kali 10 kWh. Ya, jadi 20 kWh. Kemudian 300 kWh ditambah 20 kWh menghasilkan 320 kWh. Nah, seperti itu. Ya. Yang ini juga serupa, mirip seperti itu. Nah, tadi saya jelaskan bahwa distribusi normal memiliki dua parameter, yaitu rata-rata, ya, dilambangkan dengan mu, dan simpan baku, dilambangkan dengan sigma. Ya. Nah, apa pengaruhnya masing-masing parameter ini terhadap letak dan bentuk kurva? Ya. Nah, pertama akan diterangkan pengaruh rata-rata. Ya. Nah, besar kecilnya rata-rata berpengaruh pada letak kurva. Yang rata-ratanya lebih besar memiliki letak kurva yang lebih kanan dari rata-rata yang dari distribusi normal yang rata-ratanya kecil. Coba kita bandingkan dua kurva ini, ya. Ini ada kurva sebelah kiri, ada kurva sebelah kanan. Nah, kurva ini, ya, memiliki simpan baku yang sama, ya. Tapi rata-ratanya berbeda. Yang satu rata-ratanya -3, yang satu rata-ratanya 3,5 positif, ya. Maka dari itu yang satu yang rata-rata -3 itu tempatnya lebih kiri dari yang rata-ratanya 3,5. Semakin besar nilai rata-rata, maka semakin kanan, ya, gambar kurva itu. Nah, bagaimana sekarang pengaruhnya simpan baku, ya, terhadap bentuk kurva? Nah, semakin kecil simpan baku, semakin ramping kurvanya. Ya. Kita lihat di sini di dalam gambar ini ada dua kurva normal, ya. Yang satu warna hijau, yang satu warna ungu. Ya. Nah, yang warna ungu ini lebih ramping, ya. Lebih ramping daripada yang hijau, ya. Yang hijau ini lebih gemuk, ya. Nah, simpan baku yang lebih kecil, ya, itu berakibat kurva itu menjadi lebih ramping daripada yang simpan bakunya besar. Semakin kecil simpan baku, kurvanya semakin ramping. Semakin besar simpan baku, ya, kurvanya semakin gemuk. Ya. Nah, ini adalah satu contoh di mana dua buah kurva rata-ratanya sama, namun simpan bakunya berbeda. Ya. Nah, mungkin juga kurva normal tersebut tempatnya berbeda dan juga kerampingannya berbeda. Nah, ini ada dua contoh kurva normal yang rata-rata dan simpan bakunya dua-duanya berbeda. Ya. Kurva yang pertama ini, yang warna hitam, itu rata-ratanya -3, ya, dan simpan bakunya 1,5. Yang kurva warna ungu, rata-ratanya 3,5, simpan bakunya 0,5. Nah, mengapa yang ungu ini digambarkan lebih kanan daripada yang hitam? Karena di sini rata-ratanya lebih besar daripada yang hitam. Yang rata-rata yang ungu 3,5, rata-rata yang hitam -3. Ya. Yang ungu digambarkan lebih kanan dari yang hitam karena rata-ratanya lebih besar. Nah, kemudian mengapa yang ungu ini simpan baku bentuknya lebih ramping daripada yang hitam? Karena simpan bakunya itu lebih kecil dari simpan baku kurva yang hitam ini, ya. Jadi yang ungu ini lebih ramping, ya. Ingat bahwa semakin kecil simpan baku, maka kurvanya semakin ramping. Nah, sebagai penutup materi kita hari ini, materinya adalah distribusi normal baku. Ya.
Nah, distribusi normal baku tidak lain merupakan distribusi normal, ya. Namun rata-ratanya 0 dan siman bakunya 1. Sehingga fungsi densitas peluangnya mempunyai persamaan seperti ini, ya. Nah, di sini digunakan Z ya sebagai sebagai variabel bebasnya, ya. Kalau sebelumnya kita gunakan X, ini kita gunakan X. Di sini kita gunakan Z, ya. Sebenarnya bukan satu keharusan menjadi Z, ya. Jadi huruf yang digunakan bebas saja apa, ya, bisa X, bisa Z, ya, bisa T dan yang lain-lain, ya. Nah, jadi tidak masalah huruf apa yang digunakan, ya, tapi maksudnya sama, ya. Nah, fungsi densitas peluangnya itu seperti ini, ya. NZ sama dengan 1 per akar 2pi dikali E pangkat min setengah Z kuadrat, ya. Nah, Z ini bisa mengambil sembarang nilai Z, ya. Nilai Z ini dapat mengambil sembarang bilangan nyata, ya, sembarang bilangan nyata. Nah, grafiknya ya seperti ini, ya. Kurva daripada persamaan ini, ya, bentuknya seperti ini. Nah, distribusi ini memiliki sumbu simetri, ini sumbu simetri, berupa sumbu tegak yang persamaannya Z sama dengan 0, ya. Jadi persamaan sumbu tegak ini adalah Z sama dengan 0, di mana Z itu adalah sumbu mendatarnya, ini sumbu mendatarnya adalah sumbu Z. Nah, penggunaan distribusi normal baku dapat dipelajari di materi lain YouTube channel ini, ya. Nah, demikian dengan perkenalan kita dengan distribusi normal. Mudah-mudahan dapat dipahami dan sampai jumpa dalam materi statistika yang lain.